Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Oka Hermanto, dosen pada program studi Sarjana Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikrobiologi peternakan. Mata kuliah Mikrobiologi Peternakan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Peternakan yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diberikan pada semester pertama. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai mikroorganisme beserta peran dan penerapannya dalam bidang peternakan. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai ragam jenis, fungsi, dan peranan mikroba dalam kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan ternak, pakan, dan produk peternakan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali keterampilan melakukan identifikasi, pembiakan, dan penghitungan mikroba, memahami penggunaan peralatan mikrobiologi sesuai standar operasional, serta mampu menerapkan konsep mikrobiologi dalam mendukung industri peternakan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Mata kuliah ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 2 tentang Zero Hunger dan juga SDGs 3 terkait Good Health and Well-being. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup yang pertama adalah CPL 6, yaitu kemampuan menguasai ilmu biologi dan ilmu-ilmu dasar peternakan untuk memahami konsep dan pelaksanaan di bidang peternakan. CPL 7 yaitu kemampuan menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, efektif, efisien, dan berkelanjutan. CPL 8 yaitu kemampuan bekerja sama secara efektif serta melakukan evaluasi diri dalam kelompok kerja. Dan CPL 12 yaitu kemampuan merancang eksperimen, menganalisis dan menginterpretasikan data serta mengambil keputusan secara tepat dengan memperhatikan etika dan aspek lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah: pertama, mampu menjelaskan perkembangan ilmu mikrobiologi; kedua, mampu mengenal ragam mikroba beserta proses perkembangbiakannya; ketiga, mampu menerapkan teknik dasar mikrobiologi; keempat, mampu mengaplikasikan ilmu mikrobiologi dalam industri peternakan untuk meningkatkan nilai tambah bahan pakan dan juga produk hasil ternak. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok bahasan utama yang mencakup perkembangan ilmu mikrobiologi, ragam mikroba termasuk struktur dan fungsi sel mikroba, perkembangbiakan mikroba, teknik dasar mikrobiologi, dan juga aplikasi mikrobiologi dalam industri peternakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ke-7, yaitu tentang metabolisme yang merupakan bagian dari topik perkembangbiakan mikroba. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses metabolisme nutrien pada bakteri secara benar sebagai dasar untuk memahami pertumbuhan, aktivitas, dan pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Pembelajaran juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan analisis mahasiswa serta membangun sikap ilmiah melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Demikian pengantar mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme sebagai bagian dari mata kuliah mikrobiologi peternakan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa mendapatkan manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Sudah selesai, hari ini kita akan melanjutkan topik di mata kuliah mikrobiologi peternakan, yang mana di pertemuan ke-7 ini kita akan mendiskusikan terkait materi metabolisme. Hal yang nanti perlu teman-teman capai di dalam pertemuan kali ini adalah mampu menjelaskan dengan benar proses perkembangan dan juga perkembangbiakan daripada mikroba akibat faktor lingkungan serta interaksi antar mikroba. Yang mana di dalam salah satu poin yang bisa dicapai di dalam sub capaian pembelajaran kali ini adalah tentang bagaimana mikroba itu mengalami metabolisme.
agar dia bisa hidup, membentuk sesuatu, termasuk juga memberdayakan atau memanfaatkan sesuatu, begitu. Pada dasarnya, kalau misalkan kita ingat lagi, sebenarnya sebagai makhluk hidup tidak hanya pada hewan dan juga bakteri, bahwa yang namanya semua makhluk hidup pastikan membutuhkan yang namanya makan, alias yang kita sebut sebagai nutrisi. Bagaimana nutrisi itu bisa berguna di dalam sel? Perjalanannya itu sangat-sangat panjang. Contoh mudahnya apabila kita melihat di dalam contoh ini adalah ketika sapi dia itu makan rumput, kemudian rumput yang akan dimakan itu kan nanti secara umum akan dikonversi atau diubah menjadi bobot badannya. Ya jadi daging, kalau sapi perah ya jadi susu dan seterusnya. Termasuk juga pada komoditas lain. Yang mana proses konversi atau perubahan dari rumput menjadi daging, menjadi susu dan seterusnya itu tahapannya sangat panjang. Mulai dari rumputnya itu dikunyah, dipecah menjadi kecil, kemudian nanti diproses di dalam sistem pencernaannya sampai nanti menjadi sebuah nutrisi yang bisa diserap oleh usus dan bisa diubah menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Ya jadi daging, ya jadi susu dan seterusnya. Semua tahapan prosesnya ini adalah tahapan di mana ada perubahan atau konversi itu tadi. Secara umum metabolisme itu adalah mekanisme konversi tadi. Jadi metabolisme secara umum adalah proses konversi dari A menjadi B, dari kecil menjadi besar ataupun menjadi kecil. Begitu. Nah. Kemudian tujuannya untuk apa metabolisme itu? Secara umum terutama bagi mikroba, karena di topik kita kali ini adalah tentang mikrobiologi, bahwa di dalam metabolisme tujuan utamanya pertama adalah sintesis. Sintesis itu bahasa sederhananya adalah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat asam nukleat baru, membuat dinding sel baru, termasuk untuk regenerasi. Sebagaimana kalau di manusia, tubuh kita kan selalu mengalami regenerasi. Paling mudah adalah di bibir kita kan setiap hari pasti ada yang kering, kemudian ada yang mengelupas. Itu adalah proses regenerasi. Berarti ada proses pembentukan kulit baru. Nah, itu yang kita sebut sebagai sintesis, menciptakan sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah transport aktif. Transport aktif ini untuk apa? Kalau di dalam mikroba, proses menyeimbangkan diri dengan lingkungannya itu sangat penting. Karena kalau dia pada di lingkungan yang pekat, dia harus menyeimbangkan diri dan seterusnya. Termasuk di tubuh manusia pun juga sama kan. Kalau misalkan kita haus, kemudian kita malah minum minuman yang dia elektrolitnya terlalu pekat, misalkan adalah air laut, maka bukannya kita akan menjadi tidak haus, tapi malah lebih haus karena ada ketidakseimbangan elektrolit. Yang semuanya itu dikontrol oleh yang namanya transport aktif ini tadi. Bagaimana sebuah mekanisme ion ataupun sesuatu yang akan diserap, dimasukkan dari luar ke dalam sel, itu akan melewati sebuah mekanisme transport yang nantinya bisa dimetabolisme. Kemudian pemeliharaan, ya termasuk juga sintesis ini tadi. Kalau ada sesuatu yang rusak atau mungkin ada bakteri yang dia itu mengalami kerusakan dinding sel akibat adanya infeksi, akibat adanya paparan terhadap radiasi dan seterusnya, maka kan dia wajib memperbaikinya. Bisa memperbaiki kalau dia melakukan metabolisme untuk melakukan proses pemeliharaan. Termasuk juga gradien ion dan juga bagaimana dia bisa bergerak, itu juga merupakan bagian daripada metabolisme. Sama halnya seperti kalau teman-teman naik sepeda motor, gimana ceritanya bensin itu membuat teman-teman bisa bergerak dari kampus ke dalam kos dan sebaliknya, itu semuanya adalah mekanisme metabolisme. Sesuatu yang membuat bensinnya bisa membuat motornya bergerak, itu adalah metabolisme. Tapi ini kaitannya adalah di bakteri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah untuk pertumbuhan. Kalau tidak terjadi metabolisme, maka tidak mungkin terjadi yang namanya perkembangbiakan. Sehingga yang namanya bakteri tidak mungkin dia bertambah jumlahnya. Tidak mungkin dia itu berevolusi untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kan ada istilah yang namanya bakteri yang menjadi resisten itu. Awalnya dia dikasih antibiotik A, dia mati, tapi lama-kelamaan dia menjadi kuat dan tidak cukup untuk pakai antibiotik A lagi dan seterusnya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada pertumbuhan dan juga perkembangan. Gitu ya. Nah, dalam metabolisme ada dua hal yang sangat penting yang nanti akan teman-teman pelajari dan menjadi kata kunci di dalam metabolisme topik kali ini. Metabolisme itu menjadi dua hal. Kita bagi dia menjadi dua hal. Yang pertama adalah katabolisme. Yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme dan juga anabolisme adalah dua mekanisme daripada metabolisme yang nantinya akan membedakan berdasarkan proses yang terjadi di dalamnya. Apa bedanya? Katabolisme adalah proses memecah dari kompleks menjadi sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses menciptakan dari sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Cara mengingatnya mudah.
Kalau katabolisme, kata yang ada di depan itu adalah K. K itu pasti identik sama yang namanya kompleks. Maka dari itulah katabolisme adalah proses pemecahan dari kompleks menjadi sederhana. Kalau sudah ingat salah satu, maka satunya adalah kelawanan daripada daripada katabolisme, sehingga anabolisme adalah proses pembentukan atau sintesis dari sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Gitu. Nah, ini nanti yang akan menjadi titik kunci daripada pembahasan kita hari ini. Sekarang kita bedah terlebih dahulu satu persatu, mulai dari katabolisme dahulu. Katabolisme adalah sebuah mekanisme ketika sebuah sel mikroba itu memanfaatkan sesuatu yang bentuknya awalnya kompleks menjadi sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang kompleks itu apa? Ya macam-macam. Karena kalau misalkan kita contohkan ke manusia, semua yang kita makan pasti nggak langsung dalam bentuk glukosa. Pasti kita makan nasi, yang di dalam nasi itu ada banyak sekali polisakarida dan seterusnya, termasuk juga amilosa dan seterusnya. Itu sesuatu struktur yang sifatnya masih sangat kompleks. Harus dipecah menjadi sesuatu yang sangat sederhana. Paling sederhana nanti dalam bentuk glukosa. Dalam proses pembentukan, dalam proses katabolisme glukosa, glukosa ini tadi kan kita katakan sesuatu yang sederhana, tapi dia ternyata masih terlalu kompleks. Dia akan disederhanakan lagi untuk membentuk sesuatu yang lebih kecil lagi secara struktur yang nantinya akan kita sebut sebagai ATP. ATP inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup, termasuk mikroba, sebagai sumber energinya. Begitu. Nah, di dalam katabolisme, glukosa ini nanti akan diubah menjadi berbagai macam hal, yang mana struktur glukosanya akan berubah menjadi struktur yang lebih kecil. Kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada di sini, awalnya bulat-bulatnya ada banyak, semakin lama semakin kecil, dan semakin lama bentuknya semakin sederhana. Ini adalah salah satu contoh bahwa yang namanya katabolisme itu merupakan mekanisme yang ada di dalam sel, dimanapun itu, termasuk di mikroba, di mana sesuatu yang kompleks dalam hal ini adalah glukosa, yang nantinya akan diubah menjadi struktur yang lebih sederhana, bisa dalam bentuk ATP, bisa dalam bentuk asetil-CoA, bisa dalam bentuk piruvat dan apapun itu. Yang jelas secara struktur dia itu pasti akan lebih kecil daripada glukosa, gitu. Nah, dan tujuan utama di dalam katabolisme adalah menghasilkan ATP atau menghasilkan energi. Sehingga di dalam prosesnya nanti akan ada berbagai macam tahapan, yang masing-masing tahapan mempunyai peran penting untuk menyumbangkan daripada tujuan akhir katabolisme, yaitu adalah menghasilkan energi. Apa saja tahapannya? Kalau teman-teman masih ingat, ada 4 tahapan khusus yang ada di dalam mekanisme katabolisme. Di SMA teman-teman masih ingat ada yang namanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan yang terakhir adalah mekanisme fosforilasi transport elektron. Begitu. Nah, keempat tahapan itu adalah seluruh tahapan secara utuh bagaimana sebuah glukosa bisa menjadi ATP. Kita bahas yang pertama terkait dengan glikolisis. Kalau dulu teman-teman waktu SMA membahas soal glikolisis, maka yang namanya glikolisis adalah mekanisme di mana glukosa sebagai sumber awalnya akan diubah menjadi apa? Asam pirufat, begitu. Nah, asam pirufat ini adalah sebuah molekul intermediate sebelum nanti dia menjadi berbagai macam hal di tahapan-tahapan seterusnya. Nah, di dalam mikroba tahapannya dia mempunyai 3 opsi. Tapi kalau di dalam sel hewan, tahapannya mayoritas adalah melalui jalur ini, yaitu adalah EMT atau Embden-Meyerhof-Parnas. Apa beda daripada ketiganya? Pada dasarnya kita ambil simpel saja. Tiga-tiganya ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh mikroba untuk bisa memanfaatkan energi yang ada di sekitarnya. Kalau EMP, dia itu pasti akan menghasilkan pirufat dengan jumlah energi yang lebih banyak. Oleh karena itu, tahapannya pasti juga lebih panjang. Yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan energi. Pada satu titik, kadangkala ada beberapa bakteri yang lingkungannya itu tidak mendukung. Contohnya, misalkan kalau teman-teman lihat, apakah di selokan itu banyak nutrisi? Kan bagi beberapa bakteri itu tidak ada nutrisinya. Bahkan di beberapa lokasi yang sangat ekstrim itu kan ada mikrobanya. Karena ada kemungkinan hidup yang sangat ekstrim itu tadi, makanya mikroba juga memanfaatkan berbagai macam jalur biokimia yang lainnya. Yang salah satunya adalah pakai jalur Erner-Dodorov ini tadi. Yang pada dasarnya tujuannya sama, untuk mengkonversi gula menjadi energi melalui tahapan glikolisis ini tadi, yang nantinya hasilnya juga sama. Hanya saja enzim yang digunakan itu berbeda, menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir adalah pentose fosfat.
Pentose fosfat ini sebenarnya sama sebagaimana tahapan yang kedua, hanya saja kalau EMP sama ED itu dia fokus untuk menghasilkan energi, sedangkan pentose fosfat fokusnya tidak untuk menghasilkan energi, tapi untuk menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya dia. Apa itu? Berkaitan dengan sintesis ribulosa dan juga ribosa 6 fosfat. Kalau teman-teman ingat apa itu ribulosa dan ribosa 6 fosfat, keduanya adalah molekul gula yang nanti akan dimanfaatkan untuk membentuk materi genetik, entah itu RNA, ribonukleik acid ataupun DNA atau deoksiribonukleik acid begitu. Dan kalau mau ingin lebih ingat lagi, glikolisis itu apa? Lihat saja di namanya, ada gliko, ada lisis. Gliko itu glukosa, lisis itu pemecahan, maka glikolisis adalah proses pemecahan glukosa begitu. Oke, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan lanjutan daripada glikolisis. Kalau glikolisis, jadi di tahapan pertama ini tadi ada yang namanya glikolisis. Di dalam glikolisis nanti akan dari yang namanya glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Nah, setelah jadi asam pirufat, diapain? Maka dia akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses di mana selnya itu akan mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif itu adalah tahapan intermediate atau perantara dari glikolisis menuju siklus Krebs. Karena kalau misalkan kita berhenti di glikolisis, hasilnya adalah asam pirufat. Asam pirufat tidak bisa dilanjutkan ke siklus Krebs, karena di dalam siklus Krebs kita membutuhkan yang namanya asetil KOA. Itulah kenapa ada mekanisme dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat akan diubah menjadi asetil KOA terlebih dahulu. Selain di situ, mayoritas tergantung daripada spesies mikroba dan juga individu daripada makhluk hidupnya. Ada dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan energi juga, ATP. Ada juga yang dia tidak menghasilkan energi, tapi fokus untuk melakukan konversi dari asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Begitu. Setelah kita mengalami dekarboksilasi oksidatif, maka kita sudah mendapatkan yang namanya asetil KOA. Begitu kan ya? Kalau sudah dapat asetil KOA, maka kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs atau istilah lainnya adalah tricarboxylic acid cycle atau TCA cycle. Itu adalah siklus yang dimana asetil KOA yang sudah didapatkan dari dekarboksilasi oksidatif ini tadi akan dimanfaatkan untuk membentuk energi dan juga berbagai macam molekul intermediate. Molekul intermediate itu apa sih? Sederhananya adalah kalau kita sudah punya asetil KOA ini dia adalah sebuah molekul yang nanti bisa diubah menjadi apapun. Termasuk diantaranya adalah menjadi ATP atau energi, NADH, FADH yang nanti juga bisa jadi energi, dan juga ada berbagai macam hal lain, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah asetat yang nanti bisa berubah menjadi asam amino dan seterusnya begitu. Selanjutnya adalah setelah kita dapat asetil KOA nanti bisa menjadi ATP, kemudian NADH, FADH dan seterusnya. Nah, ATP ini kan sudah jadi energi, sudah siap pakai. Maka selanjutnya fungsi yang tahapan berikutnya adalah fosforilasi transport elektron. Fosforilasi transport elektron ini adalah memanfaatkan hasil dalam bentuk NADH dan FADH yang merupakan sumber daripada energi yang masih belum bisa dimanfaatkan. Alias dia adalah energi yang belum jadi. Dijadikannya agar bisa dimanfaatkan pakai apa? Pakai mekanisme fosforilasi transport elektron seperti itu. Nah, setelah itulah dari tahapan yang 4 ini tadi akan dihasilkan yang namanya ATP. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari seluruh tahapan ini tadi itu kan adalah proses di mana kita bisa memanfaatkan glukosa untuk bisa menghasilkan energi. Yang mana secara umum itu sebenarnya adalah mekanisme yang kita sebut sebagai respirasi. Nah, di dalam manusia kalau kita menghirup oksigen, maka nanti dia akan menjadi karbon dioksida, sehingga itu bisa kita manfaatkan juga untuk makan, sehingga dia bisa menjadi nutrisi, menjadi kita bisa berjalan, bergerak dan seterusnya. Nah, kalau di dalam mikroba, respirasi itu tidak hanya berjalan menggunakan oksigen, ada respirasi yang tanpa oksigen, yang kita sebut sebagai respirasi anaerob begitu. Respirasi aerob adalah respirasi yang memang dalam seluruh tahapan ini tadi
di tahapan akhir terutama, dia membutuhkan oksigen. Untuk apa? Untuk melakukan transport elektron ini tadi. Sehingga proses transport elektron daripada NADH ini tadi akan secara biokimia diterima oleh yang namanya O2 sehingga nanti dia bisa menjadi ATP. Itu adalah kunci daripada respirasi aerob. Kalau respirasi anaerob bagaimana? Respirasi anaerob berarti dia bisa berjalan tanpa adanya oksigen. Kalau tanpa oksigen, lantas gimana terjadinya mekanisme fosforilasi transport elektron? Berarti dia memanfaatkan selain oksigen sebagai akseptornya. Apa saja yang bisa dimanfaatkan? Bisa dalam bentuk nitrat, bisa dalam bentuk sulfat, dan seterusnya. Ini yang juga menjadi kunci di mana bakteri itu tetap bisa hidup meskipun lingkungannya tidak ada oksigen. Meskipun lingkungannya sangat-sangat kritis, karena dia bisa memanfaatkan mekanisme respirasi anaerob itu tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah respirasi anaerob itu berbeda dengan fermentasi, teman-teman. Kalau respirasi anaerob, semuanya tetap melalui mekanisme ini tadi. Hanya saja pada bagian terakhir dia tidak butuh oksigen untuk fosforilasi transport elektron. Sehingga tetap ada mekanisme fosforilasi transport elektron. Tapi kalau fermentasi, dia tidak melewati yang namanya fosforilasi transport elektron. Alias 4 tahapan yang sudah kita bahas ini tadi tidak dilakukan oleh dia. Itu adalah inti daripada fermentasi. Karena tahapannya itu daripada fermentasi tidak melalui tahapan yang banyak, tahapannya lebih sederhana, maka dia akan bisa terjadi dalam waktu yang lebih cepat. Tapi energi yang dihasilkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang sudah kita bahas di sini tadi, respirasi aerob maupun anaerob, begitu. Nah, sehingga dari itulah nanti kita bisa mendapatkan ATP. Kemudian kalau di siklus Krebs tadi ada yang namanya sitrat bisa berubah menjadi prekursor untuk asam amino dan seterusnya. Maka dari situlah kita sudah bisa menyelesaikan yang namanya mekanisme katabolisme, gitu ya. Intinya adalah di dalam katabolisme adalah proses di mana kita bisa menghasilkan sesuatu yang sederhana yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar. Proses membentuk sesuatu sederhana menjadi sesuatu yang lebih besar itu yang kita sebut sebagai anabolisme, gitu. Nah, di dalam anabolisme ini tadi ATP yang sudah kita dapatkan dari tahapan katabolisme termasuk juga dengan NADPH, termasuk juga molekul-molekul yang lain, asam lemak, asam sitrat dan seterusnya yang nantinya bisa digunakan untuk membentuk lipid, membentuk karbohidrat dan seterusnya, itu berjalan di dalam mekanisme anabolisme. Sehingga nanti dari sesuatu sederhana yang sudah didapatkan dari katabolisme akan kita manfaatkan untuk membentuk sesuatu yang kompleks di dalam proses anabolisme. Dua-duanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya sirkuler, tetap bertanggung jawab untuk pekerjaan masing-masing, gitu. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa di dalam metabolisme mikroba yang namanya proses katabolisme maupun anabolisme itu adalah sebuah mekanisme atau cara bagaimana mikroba tersebut bisa hidup. Katabolisme memungkinkan dia bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungannya untuk bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, membuat tubuhnya lebih kuat, membuat dia berkembang biak dan seterusnya. Termasuk juga anabolisme dari hasil daripada katabolisme tadi akan dimanfaatkan untuk bisa diterjemahkan ke dalam sesuatu struktur yang nanti bisa langsung berdampak pada tubuhnya. Maksudnya adalah katabolisme tadi kan menghasilkan energi. Dia tidak bisa berdampak langsung ke dalam tubuh sebelum dia bisa digabungkan dengan molekul-molekul yang lainnya melalui anabolisme sehingga nanti bisa menjadi sel yang baru, bisa menjadi berkembang biak dan seterusnya, begitu. Dan juga bahwa yang paling penting adalah yang namanya fermentasi sama respirasi anaerob tadi itu berbeda ya teman-teman ya. Itu yang seringkali sekarang kita masih bingung bahwa yang namanya fermentasi itu pasti anaerob. Ya memang, tapi dia bukan berarti respirasi anaerob itu sama dengan fermentasi. Kuncinya adalah di dalam mekanisme elektron transfer proses atau fosforilasi transport elektron ini tadi. Kalau fermentasi tanpa fosforilasi transport elektron sehingga energinya menjadi lebih sedikit. Kalau respirasi anaerob tetap ada fosforilasi transport elektron. Hanya saja transpornya, akseptornya itu bukan oksigen, tapi dia dalam bentuk molekul lain seperti sulfat, nitrat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah setelah kita tahu bahwa di dalam mikroba itu bisa mengalami yang namanya metabolisme, maka sekarang kita perlu menerjemahkan ke dalam konteks yang lebih luas, terutama di bidang peternakan, bahwa di dalam tubuh ternak ada yang namanya mikroba. Mikroba dia mengalami metabolisme. Kalau kita nggak ada mikroba, kita tidak bisa hidup dengan baik. Sehingga bagaimana kita bisa memanajemen ternak itu lebih baik adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan mikroba dengan baik juga, gitu. Oke, sebelum diakhiri, teman-teman mohon bisa scan kuisnya terlebih dahulu semuanya.
Atau mungkin sambil scan kuis ada yang ingin ditanyakan, monggo. Tapi nanti tanyanya pertanyaan daripada kuisnya, bukan ya? Aku mau nanya. Ya, silakan. Kira-kira kenapa kalau satu mikroba dengan mikroba yang lainnya itu proses metabolismenya beda-beda? Misal kayak untuk memetabolisme pakan sumber serat itu akan berbeda jenis mikrobanya, dan untuk pakan jenis sumber protein itu akan juga beda mikrobanya. Ya, pertanyaan yang sangat advance ini sebetulnya. Jadi, kenapa kok setiap kali ada jenis makanan yang berbeda, butuh mikroba yang berbeda untuk bisa melakukan yang namanya metabolisme? Karena setiap mikroba itu mempunyai mesinnya sendiri-sendiri. Maksudnya mesinnya apa? Mesin dalam metabolisme itu adalah yang namanya enzim, yang teman-teman pelajari di dalam mata kuliah biokimia ya. Enzim ini tadi, setiap mikroba itu berbeda-beda. Nah, kemampuan daripada masing-masing enzim itu juga berbeda antar spesies begitu. Ibarat kata kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa menyamakan mikroba yang ada di dalam tubuh manusia dengan mikroba yang ada di dalam tubuhnya sapi. Karena makanannya berbeda, jenis mikrobanya berbeda, sehingga nanti bagaimana mikroba tersebut bisa memanfaatkan nutrisinya juga berbeda. Nah, dengan demikian pastinya mengapa kok dia berbeda? Karena pada dasarnya setiap daripada spesies mikroba itu punya enzimnya sendiri-sendiri, yang mana itu ditentukan oleh materi genetiknya yang juga berkorelasi dengan bagaimana mikroba atau spesies tertentu bisa memanfaatkan lingkungannya untuk nanti ya metabolisme yang lainnya, entah itu katabolisme maupun anabolisme gitu. Oke, sudah diisi semua kuisnya ya. Sebagai bahan evaluasi nanti kita bahas bersama kuisnya di minggu depan, termasuk juga nanti berkaitan dengan tugas yang sudah saya posting di dalam Bron atau LMS kita. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dari saya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.